Ketika saatnya untuk berdiskusi dalam forum ilmiah yang netral, dengan lantang ia menantang debat 3 hari 3 malam. Tapi ketika diundang resmi oleh Kesultanan Banten, sebuah tempat yang netral dan terbuka untuk kajian ilmiah, ia nggak hadir. Alasannya apa? Alasannya Imaduddin tuh ingin berdebat langsung dengan Robitoh Alawiyah. Akhirnya Robitoh Alawiyah pun mengundang resmi Imaduddin datang ke kantor Robitoh Alawiyah. Ia justru meminta tempat lain untuk diskusi. Nah, ini adalah kajian ilmiah. Dan lokasi diskusi itu seharusnya tidak mempengaruhi kebenaran atau kualitas dari ilmu yang dibahas. Kecuali yang ngeles ingin pindah tempat itu nggak punya kualitas ilmu. Apa sebenarnya yang ia inginkan? Umat awam itu kesian. Umat awam itu yang mencari kebenaran itu malah disesatkan dengan sifat Imaduddin yang seperti ini. Padahal udah Allah jelasin. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Intinya apa? Intinya itu Allah itu ingin mengeluarkan manusia dari kegelapan ke cahaya, dari pertikaian ke persatuan. Malah Imaduddin ini bikin umat Nabi Muhammad makin terpecah belah. Wahai Imaduddin, wahai Roma Irama, bahkan kalian berdua itu bikin umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalian berdua mikir nggak sih gimana hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh sedihnya seperti apa melihat keturunannya itu dimusuhi, dibenci oleh umatnya sendiri gara-gara fitnah yang kalian sekarang tuduhkan kepada keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah bilang, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu nggak merasa malu, maka lakukanlah sesuka hati kamu. Nah, hadis Imam Bukhari ini itu menjelaskan kepada Imaduddin bahwa yang terus-terusan menghindar dari forum diskusi ilmiah yang seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran menunjukkan bahwa ia mungkin takut untuk membela argumennya di hadapan orang-orang yang benar-benar memahami ilmu, yaitu Kesultanan Banten dan para pengurus Robitoh Alawiyah. Akibatnya umat yang awam itu akhirnya terombang-ambing, kesian, tanpa arah yang jelas. Sementara ia terus bermain-main dengan argumennya yang kosong. Diskusi ilmiah itu tidak mengenal tempat. Yang penting adalah substansi dan keseriusan dalam mencari kebenaran. Sikap yang seperti ini tuh bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan umat. Maka umat itu harus hati-hati terhadap orang yang gemar menantang. Tapi ketika dihadapkan dengan kebenaran, dia malah menghindar, takut. Nah, ini dia yang nantang debat, dia yang cemen kabut. Jadi dalam sejarah Islam yang panjang sekali, nasab Sadaba Alawi itu telah diakui secara ijma oleh para ulama. Sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama dalam satu perkara. Dan dalam hal ini, kesepakatan mereka itu tentang keabsahan nasab Sadaba Alawi itu nggak bisa diganggu-gugat. Nah, tuduhan-tuduhan kosong yang dilontarkan oleh mereka yang mencoba mengingkari atau memalsukan nasab mulia ini, itu meskipun mereka itu rajin ibadah, itu tetaplah omong kosong, nggak ada gunanya. Fadhi, karena tidak ada satu ulama pun sepanjang sejarah yang pernah meragukan nasab Sadah Ba'alawi. Kalau ada yang berdalih, oh nasabnya itu tidak disebutkan di kitab ini, nggak ada di kitab itu, maka itu hanyalah halu. Sadah Ba'alawi ini dituliskan turun-temurun di kitab keluarga mereka dan di instansi resmi yang telah diakui oleh pemerintah di banyak negara. Contohnya, Robitoh Alawiyah yang ada di Indonesia yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia. Kenapa harus repot-repot mendiskreditkan sesuatu yang sudah diakui secara luas? Sama aja bilang gini, nasab kamu itu sebagai anak Pak Lurah Konoha itu nggak ada loh di kitab, nggak ada loh di buku manapun, cuma ada di KTP dan kartu keluarga kamu aja. Jangan-jangan kamu itu bukan anaknya Pak Lurah ya? Jangan-jangan kamu itu keturunan Yahudi yang ngaku-ngaku anak Pak Lurah? Nah, boleh nggak kita bilang kayak gitu? Ya nggak boleh lah. Seluruh Indonesia juga tahu bahwa dia itu anaknya Pak Lurah. Nah, sama halnya bahwa seluruh Indonesia juga tahu bahwa mereka itu para habaib, para sayyid itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Ba'alawi yang ujungnya sampai ke Sayyidina Husain, lalu ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, lalu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai imat,
Hei Roma Irama, duduklah, tenangkan pikiran kalian, biar nggak terus-terusan was-was. Coba perhatikan logika ini. Jika nasab Sadah Ba'alawi dianggap tidak sah hanya karena tidak tercantum secara detail di beberapa kitab, lalu bagaimana dengan silsilah nenek moyang kalian? Apakah semuanya itu tercantum di kitab-kitab, di buku-buku? Kalau begitu bisa saja dong saya meragukan bahwa Imaduddin itu keturunan manusia. Karena kenapa? Karena tidak ada detail silsilahnya Imaduddin tuh di kitab manapun. Ini saya nggak menghina Imaduddin ya, tapi Imaduddin sendiri yang menghina dirinya sendiri, menggunakan logikanya sendiri, dan saya barusan mencontohkan logika yang Imaduddin pakai, yang akhirnya logika dia menghina dirinya sendiri, bahkan menghina keluarga, bahkan anak-anaknya sendiri. Nah, kedunguan seperti ini tuh sangat menggelikan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala udah berfirman, Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait, wahai keluarga Nabi, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, dalam ayat ini ahlul bait itu termasuk di dalamnya Sadah Ba'alawi. Itu dinyatakan secara khusus oleh Allah sebagai suci dan bersih dari segala tuduhan kotor dengan syarat, ya, dengan syarat nanti akan diberikan cobaan yang berat oleh Allah. Makanya kalau kita lihat itu, kenapa kok banyak para wali kutub itu berasal dari ahlul baitnya Rasulullah SAW? Itu karena mereka mendapatkan cobaan yang amat berat sekali, yang jarang dialami oleh manusia lainnya. Yang mungkin kalau kita mengalami cobaan seperti mereka, mungkin kita nggak akan kuat. Jadi tidak ada ruang untuk meragukan mereka. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Inni tarikun fikum thaqalain, Kitabullah wa ahli baiti. Aku tinggalkan pada kalian tuh dua perkara yang berat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan ahlul baitku. Nah, hadis riwayat Muslim ini menjelaskan kepada kita, sebagaimana kita menjaga Al-Quran, kita juga harus menjaga keturunan Rasulullah ahlul bait. Makanya kalau ada ahlul bait yang tidak mematuhi syariat, tegurlah baik-baik, jangan dimusuhin. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menempatkan ahlul bait ini, itu di dalamnya termasuk Sadah Ba'alawi di posisi yang berdampingan dengan Al-Quran. Sama kalau kita punya anak kita melanggar syariat, tegurlah baik-baik. Apalagi anak cucunya Rasulullah SAW. Logika sederhana gini, jika seorang mengklaim bahwa nasab Sadah Ba'alawi tidak sah hanya karena tidak tercantum secara detail di beberapa buku, maka dengan logika yang sama, kita bisa mempertanyakan, apakah nenek moyang si penuduh tercatat di kitab manapun? Apakah itu berarti kita bisa meragukan apakah dia benar-benar manusia atau bukan keturunan manusia? Jadi kedunguan ini itu semua nyata, dan Allah lah yang lebih mengetahui kedunguan mereka. Kesimpulannya apa? Nasab Sadah Ba'alawi tidak perlu kita ragukan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi tidak ada satu ulama pun yang sepanjang sejarah yang pernah menentangnya. Nah, tuduhan-tuduhan palsu itu hanyalah hasil dari ketidaktahuan mereka dan kebingungan mereka. Jadi bagi kalian yang masih meragukan, lebih baik diam dan belajar daripada memamerkan kebodohan di depan umum seperti Imaduddin dan Roma Irama. Sejarah dan ijma ulama telah menegaskan bahwa keabsahan nasab ini itu fakta yang tidak terbantah.